Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam, salah satunya kondisi politik, dan kita juga akan membahas mengenai masa kelahiran, anak-anak, remaja Nabi Muhammad SAW. Yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum kita mulai, kita perlu mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat menguraikan karakteristik politik pada masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, siswa dapat menuliskan silsilah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui masa kecil dan remaja Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, siswa dapat memahami kejadian luar biasa atau mukjizat yang mengiringi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Adapun indikator dari pembelajaran ini yang perlu kalian capai diantaranya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan 3 kekuatan politik yang berpengaruh sebelum datangnya Islam. Yang kedua, siswa mampu menguraikan bentuk sistem pemerintahan di kerajaan-kerajaan Arab pra-Islam. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan silsilah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, siswa dapat menganalisis kejadian pada masa kecil dan remaja Nabi Muhammad SAW dan bisa menerapkan sikap dan kepribadian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu ya tujuan dan indikator dari pembelajaran ini. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, sebelum Islam datang, masyarakat Arab ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada penduduk yang tinggal atau hidup di kota seperti Mekah dan Madinah, yang dimana kota tersebut itu adalah kota perniagaan Jazirah Arabia. Selanjutnya, ada juga yang tinggal dan hidup secara nomaden di pedalaman. Penduduk nomaden ini adalah berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka itu tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencahariannya itu adalah dengan memelihara ternak, domba, dan juga unta. Kemudian, mereka juga dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik besar seperti Bizantium, Persia, dan dinasti Himyar. Kekaisaran Bizantium ini dapat dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh para kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, kekaisaran ini telah menguasai wilayah Asia Kecil, Suriah, Mesir, dan sebagian wilayah Italia, serta beberapa daerah pesisir Afrika. Sementara itu, Kekaisaran Persia merupakan Kekaisaran Persia pra-Islam terakhir yang dipimpin oleh dinasti Sasania atau Sasanid, yang menguasai wilayah Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki Timur, serta sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia. Kemudian, dinasti Himyar ini juga menjadi salah satu kekuatan besar karena lokasi yang strategis, militer kuat, dan warisan budaya besar serta hubungan internasional yang luas. Bahkan, konflik dalam kerajaan ini berkaitan langsung dengan peristiwa besar sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab ini terdiri dari berbagai suku yang sangat fanatik dan setia kepada pemimpin suku. Sehingga sering sekali terjadi konflik yang berlangsung di antara suku-suku, seperti Perang Fujar, yaitu perang saudara, yang berlangsung 15 tahun sebelum Rasul diutus dan terjadi berkali-kali. Awalnya konflik antara suku Kinanah dan Hawasan, lalu suku Quraisy melawan Hawasan, serta Kinanah berhadapan dengan Hawasan kembali. Adapun kerajaan yang berpengaruh di Jazirah Arab, yang pertama Kerajaan Kindah. Kerajaan Kindah didirikan sekitar tahun 480 Masehi dan dipimpin oleh Hujar Aqil Al-Murad. Kerajaan ini terletak di tengah Jazirah Arab dan awalnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Himyar. Sistem pemerintahannya berdasarkan kabilah. Kerajaan Kindah sempat berkembang di bawah cucunya Haris bin Amr. Namun setelah itu, kekuasaan kembali ke sistem kesukuan. Kemunduran kerajaan ini terjadi karena lemahnya persatuan dan sistem pemerintahan yang tidak stabil.
Yang kedua ada Kerajaan Ma'in dan Qadban. Kerajaan Ma'in itu berdiri sekitar tahun 1200 sebelum Masehi di wilayah Yaman Utara dan ibu kota di Kornawu. Kerajaan ini dipimpin oleh bangsa Bani Qatan yang memiliki sistem pemerintahan monarki terbatas, di mana raja dibatasi oleh undang-undang dan didampingi oleh majelis rakyat. Ma'in mencapai kemajuan besar dalam bidang perdagangan dan pertanian, terutama menjual kemenyan dan rempah-rempah ke bangsa Mesir dan Yunani. Budaya mereka dipengaruhi oleh Mesir dan Romawi, dan mereka menggunakan tulisan musnad. Namun, kejayaan Ma'in meredup akibat kemerosotan moral, melemahnya kepercayaan masyarakat, dan kekuasaan akhirnya diambil alih oleh kerajaan Saba. Selanjutnya, kerajaan Qadban adalah kerajaan bawahan yang didirikan oleh Ma'in sekitar 1000 sebelum Masehi di wilayah Yaman Selatan. Qadban ini berkembang sebagai bagian dari strategi perluasan kekuasaan Ma'in dan juga maju dalam perdagangan internasional, terutama karena menguasai Selat Bab al-Mandab, jalur penting yang menghubungkan Arab, Ethiopia, dan India. Qadban ini hidup dan berjaya bersamaan dengan Ma'in, tetapi setelah Ma'in melemah, Qadban juga ikut runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh Saba, menandai berakhirnya kekuasaan mereka. Selanjutnya ada kerajaan Saba, yaitu berdiri sekitar tahun 955 sebelum Masehi dan terkenal dipimpin oleh Ratu Bilqis. Berpusat di Ma'rib, Saba mencapai kemajuan luar biasa dengan pertanian dan bendungan besar. Kemakmuran ini menjadikan negeri Saba disebut sebagai negeri yang makmur dalam Al-Quran, namun keruntuhannya terjadi karena rusaknya bendungan Ma'rib yang menyebabkan banjir besar dan migrasi besar-besaran penduduk. Kemudian kerajaan Himyar itu berdiri setelah Saba runtuh dan pusat pemerintah di Zafar. Raja-raja Himyar disebut Tababi'ah dan dikenal memiliki kekuatan militer yang kuat serta sistem pemerintah yang tertata. Namun, kerajaan ini mengalami kemunduran karena konflik internal, tekanan agama, dan serangan kerajaan Aksum dari Ethiopia tahun 525 Masehi yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Himyar. Kemudian kerajaan Hiro. Kerajaan Hiro berdiri sejak tahun 111 Masehi di Irak Selatan dan berkembang di bawah dinasti Lahmid yang ditunjukkan oleh Kekaisaran Persia. Hiro menjadi pusat budaya Arab pra-Islam dan banyak dikenal karena sastranya. Kerajaan ini mulai melemah dan akhirnya runtuh pada tahun 602 Masehi sebelum Islam datang, setelah ditaklukkan oleh pasukan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang terakhir kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan ini didirikan oleh suku Bani Ghassan yang hijrah dari Yaman ke Syam. Raja-raja Ghassan seperti Jabalah bin Ayyiham mendukung budaya, sastra, dan penyebaran agama Kristen. Mereka mendapat dukungan dari Kekaisaran Romawi Timur. Kerajaan ini mulai melemah karena konflik internal dan ketegangan dengan Persia, dan akhirnya takluk pada masa awal ekspansi Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah yang merupakan salah satu daerah di Jazirah Arab. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau sangat tampan dan memiliki tubuh yang tegap. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirimkan utusan ke tempat kakeknya yang bernama Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad karena nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Pertama kali beliau disusui oleh Suwaibah, seorang hamba sahaya Abu Lahab yang pada saat itu sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh, yang sebelumnya wanita tersebut juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzum. Hal ini dilakukan karena pada saat itu Aminah belum mampu menyusui dan sudah menjadi tradisi umum di masyarakat yang dipercayai karena dapat menjauhkan anak-anak dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, tumbuh menjadi kuat, dan keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Namun, Suwaibah ini hanya sebentar menyusui Rasulullah SAW, kemudian diambil alih oleh Halimah As-Sa'diyah yang awalnya Halimah enggan mengambil Rasulullah karena beliau yatim. Tapi karena tidak mendapat bayi lain, akhirnya ia membawa Rasulullah SAW dan setelah itu kehidupannya berubah menjadi berkah seperti hewan ternaknya sehat, air melimpah, dan rezekinya lancar. Selanjutnya, pada masa kelahiran Rasulullah SAW ada beberapa tanda-tanda yang luar biasa yang menandai bahwa beliau itu memiliki keistimewaan sebagai calon nabi terakhir. Di antaranya yang pertama,
adanya serangan pasukan gajah ke Ka'bah. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, Raja Abraha dari Habasyah, Ethiopia, yang merupakan gubernur di Yaman dan memimpin pasukan besar yang terdiri dari gajah untuk menyerang Ka'bah di Mekah, untuk menghancurkan Ka'bah dan mengalihkan pusat ziarah umat Arab ke gereja yang telah dibangunnya di San'a. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan serangan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang melempari pasukan Abraha dengan batu panas dari neraka, sehingga pasukan tersebut hancur lebur. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Yang kedua, ada padanya api Majusi di Persia, runtuhnya 14 balkon di istana Raja Kisra, dan surutnya air Danau Sawa. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi pemadaman api di Persia yang merupakan api suci yang disembahkan oleh kaum Majusi selama lebih dari 1000 tahun tanpa pernah padam. Selain itu, runtuhnya 14 balkon istana Raja Kisra akibat mengalami guncangan yang hebat dan menyurutnya air Danau Sawa secara tiba-tiba. Peristiwa ini menganggap sebagai pertanda runtuhnya keyakinan syirik, yaitu penyembahan api dan berhala, runtuhnya kekuasaan Persia, dan berakhirnya penyembahan terhadap alam dan benda mati. Hal ini menjadi awal munculnya ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, cahaya yang muncul dari tubuh Aminah. Pada saat Aminah melahirkan Rasulullah SAW, beliau melihat cahaya keluar dari tubuhnya yang menyinari hingga ke wilayah Syam, yang sekarang itu Suriah. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kelahiran Nabi itu membawa cahaya hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Kemudian langit yang cerah disertai burung berkicau. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, langit terlihat sangat cerah dan burung-burung berkicau dengan riang, dan pada saat itu adanya hembusan angin yang memberikan kesejukan di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini merupakan peristiwa sambutan alam semesta atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adanya turunnya wahyu. Turunnya wahyu. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup langit dengan menurunkan meteor yang membakar jin-jin yang mencoba mendengar berita dari langit. Peristiwa ini menandakan bahwa wahyu yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu terakhir dan tidak ada lagi wahyu setelahnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasannya ketiga, yaitu masa kecil dan remaja Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki banyak ujian. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena pada saat Aminah masih mengandung beliau, ayahnya telah wafat di kota Yasrib, Madinah, saat dalam perjalanan pulang dari berdagang ke Syam, Suriah. Pada usia ke-4 tahun, Rasulullah SAW telah dihadapi masa pembelahan dada, dan pada saat itu Rasulullah SAW didatangi oleh Malaikat Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan melentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati dan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang pada dirimu." Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan mengeluarkan air zam-zam. Setelah itu menata dan memasukkan ke tempat semula. Kemudian anak-anak kecil lainnya berlarian mencari Halimah dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Dan akhirnya berita tersebut telah didengar oleh Halimah dan menimbulkan rasa kekhawatiran dan takut terjadi sesuatu pada anak asuh yang mulia, sehingga Halimah segera mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya Aminah. Pada usia 6 tahun, kini Rasulullah SAW telah menjadi anak yatim piatu karena ibunya telah wafat yang pada saat itu dalam perjalanan kembali ke Mekah setelah mengunjungi kuburan suaminya di Yasrib. Dan beliau jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib di Mekah, dan kakeknya itu sangat menyayangi cucunya dan memperlakukannya dengan penuh kehormatan meskipun Rasulullah SAW masih kecil. Namun pada usia ke-8 tahun, Abdul Muthalib wafat di Mekah dan beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Selanjutnya, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Sejak Rasulullah SAW bersama dengan pamannya, Rasulullah SAW selalu membantu pamannya berdagang dan ikut bepergian, termasuk ke Syam. Rasulullah SAW sangat jujur dan amanah sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Abu Thalib menjadi sosok penting dalam kehidupan awal Nabi meskipun tidak memeluk Islam. Pada usia ke-12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk berdagang ke Syam dan tiba di Busra yang merupakan ibu kota Hauran dan ibu kota orang Arab di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Pada saat perjalanan, beliau bertemu dengan seorang Bahira yang mengetahui tanda nubuah dalam diri Nabi Muhammad SAW dan kemudian meminta agar Abu Thalib itu tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam karena takut adanya gangguan dari orang-orang Yahudi.
Kemudian pada usia 15 tahun Rasulullah itu ikut andil dalam peperangan yaitu Perang Fijar dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilempar kembali ke pihak musuh. Perang Fijar ini terjadi karena pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Pada awal masa remaja, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Beliau mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Dan pada usia ke-20 tahun, beliau pergi ke Syam dan beliau itu dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah, yang dimana menarik perhatian Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita pedagang yang kaya raya yang mempercayai dagangannya kepada Rasulullah dan kemudian menawarkan beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya dan memberikan imbalan jauh lebih banyak dari pedagang yang lain. Alhamdulillah, pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai ya teman-teman. Nah, untuk menambah wawasan dan memperdalam pemahaman teman-teman semua, silakan bisa dijawab beberapa soal esai yang tersedia. Jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya, atau dicatat di buku masing-masing. Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.